Jono. Ketemu Oh iya. penyala nih. Kira tiga ini. Orang tiga ini. Yang lampu Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bayangkan semua teman-teman sekarang sedang dalam perjalanan menuju tanah suci. Kita sedang menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya angkat tangan, ucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bayangkan teman-teman semua sekarang sedang berada di depan rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan teman-teman mengucapkan salam untuk Rasulullah. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Wahai Rasulullah, kami rindu kepadamu. Wahai Rasulullah, kami ingin berkumpul denganmu. Wahai Rasulullah, kami ingin bersamamu telah di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, kumpul kami bersama Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Kang Fajar yang telah membawa saya ke sini. Selalu hampir
nggak kebagian saya setiap kesini hanya lewat saja, ke Jepang, ke Korea Selatan, ke Australia, pokoknya lewat-lewat saja. Hampir alhamdulillah ya bisa ketemu waktunya, saya bisa ketemu ke sini melalui Dompet Du'afa. Selama ini saya sering kali ke Inggris bersama Dompet Du'afa, ke Jerman, kemudian ke Australia, ke New Zealand. Tapi alhamdulillah kesempatan ini, masya Allah, saya bahagia banget, senang banget. Kata Pak Febi, pokoknya kalau kesini seperti di pasar kita ya. Artinya ngobrolnya masih bahasa Indonesia, bahasa Jawa, masya Allah kayak di kampung kita. Alhamdulillah. Masya Allah, semoga semua yang hadir diberkahi Allah. Amin. Semoga yang hadir, yang belum menikah dipertemukan dengan pasangannya. Amin. Yang belum punya anak diberi anak. Amin. Yang belum pergi haji dimudahkan pergi haji. Amin. Bersama Abi Amir insyaallah. Amin. Insyaallah semuanya dimudahkan, rezekinya dilimpahkan. Amin. Yang belum dapat penghasilan dilimpahkan rezekinya. Amin. Dan bermanfaat bagi orang lain. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Terima kasih Bang Febi. Semoga berkahi selalu. Nah, di kedutaan itu ada namanya Mas Ghazali, teman saya waktu di Pakistan. Beliau bertugas di kedutaan, saya belajar sebagai mahasiswa. Terima kasih bantunya, insyaallah. Semoga berkahi selalu. Selalu menemani Dompet Du'afa, menemani ibu-ibu semua. Jadi ini suatu nikmat yang besar, khusus kepada ibu-ibu. Di semua mayoritas ibu-ibu nih ya. Kalau sampai ke sini nih, Bang Febi, kalau ke sini kiamat sudah hampir. Karena ini 1:50 kayaknya. So, kata Nabi, min asyratis sa'ah rajulun wahidun yatba'uhu khamsina imra'ah. Tanda-tanda kiamat adalah 1 laki-laki banding 50 perempuan. Masya Allah. Atau laki-lakinya sibuk Pak ya. Masya Allah, subhanallah, luar biasa. Senang banget nih ya. Judulnya adalah Bahagia Bersama Al-Quran. Bu, semangat nih. Betul. Masya Allah. Semoga Allah berkahi semua. Setiap kita beli pabrik atau setiap kita beli barang, pasti ada buku panduan dari pabriknya. Ibu beli kulkas, dapat buku panduannya. Dan sesuai dengan produknya, pasti buku panduan itu dari yang membuatnya. Betul kan? Betul. Bisa nggak kalau ibu beli kulkas, produk Sharp, ibu buku panduannya dari LG, bisa nggak? Bisa. Jadi kalau kita ingin menggunakan sebuah produk, maka buku panduannya harus dari yang membuat produk itu. Sepakat? Sepakat? Oke. Yang membuat kita siapa? Berarti kalau kita ingin menggunakan diri kita, ingin menggunakan mata kita, ingin menggunakan tangan kita, ingin menggunakan kaki kita, kemana kita melangkah, ingin menggunakan hati kita, mau diisi apa hati ini, ingin menggunakan perut kita, mau diisi apa perut kita ini, kita cari panduannya dari mana? Dari Al-Quran. Jadi otomatis, otomatis setiap yang membuat produk dia mengirimkan buku panduan. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah turunkan juga buku panduan. Namanya apa? Al-Quran. Sampai di sini ada yang ragu? Tidak ada. Tidak ada? Tidak. Betul? Betul. Sekarang pertanyaannya,
Benar nggak istri kita sering baca Quran? Aku mau Ini sholat pertanyaannya. telung lembar. Nah, mulai hari ini, halo. Halo. Mulai hari ini jangan lepas dari buku Al-Quran. Siap? Siap. Coba pegangkan tangan. Ya. Perempuan sama perempuan, laki sama laki. Sudah siap? Siap. Ya, teman-teman. Teman-teman. Yang kompak, teman-teman. Teman-teman. Ayo, Ayo. mulai hari ini Mulai hari ini. jadikan Al-Quran Jadikan Al-Quran sahabat kita. sahabat kita. Malu tahu Malu tahu kita kita setiap hari setiap hari gunakan mata gunakan mata, gak ikut Al-Quran, gak ikut Al-Quran. gunakan tangan Gunakan tangan tanpa panduan Quran, tanpa panduan Quran. langkahkan kaki Langkahkan kaki ke tempat yang kata Quran haram. yang kata Quran haram. Malukan Malukan mulai hari ini kalau kita mau berbuat sesuatu tanya dulu apakah Al-Quran setuju atau tidak. Kalau kata Quran haram, jangan kerjakan. jangan kerjakan. Kalau kata Quran benar dan boleh silahkan kerjakan. Yes. Jangan Ini tepuk bagian tangan, kameramen Ber. merekam barusan pas begini. Halo kameramen. Ya, pas lagi begini direkam tuh semua. Jadi kita sudah tahu nih bahwa kita butuh Allah. Halo, Halo. sepakat? Pakat. Kita semua Kita semua butuh Allah. butuh Allah. Jangan sok Jangan sok tidak butuh Allah. tidak butuh Allah. Jangan menjauh Jangan menjauh dari Allah. dari Allah. Yes. Yes. Pokoknya setiap kesempatan harus semangat ya. Ya. Nah, pokoknya mulai hari ini harus berubah cara pandang hidup kita. Insya Allah. Yes, ha? Yes. Oke. Oke. Ada 7 cara bagaimana supaya kita bahagia bersama Quran. Mau dihafal? Betul? Ada berapa? Ada berapa? Dihafal. Ya. Ikuti gerakan saya. Jangan Jangan putus dengan Allah. Lagi. 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 Yang kedua, bersyukurlah kepada Allah. Tangannya. Bersyukurlah. Lagi. Satu. Gak usah ikut satunya. Ya, 1. 2. 3. Positif kepada Allah. Positif itu apa? Prasangka baik ya. Jangan suudzon sama Allah. Ingat, jangan suudzon. Semua yang Allah tentukan pasti baik. Jangan sekali-kali kecewa sama Allah.
aja saya ini. Semangat. Jadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Jadi kalau positif senyum. Ya. Yang ketiga apa? Jadi pokoknya jangan sampai di hati kita itu ada prasangka buruk kepada Allah. Karena Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Sudah berapa? 3. Yang keempat, yang keempat, jangan ikut. Nih, yang keempat nih tangannya. Akhirat tujuan. Akhirat tujuan. Lagi. Akhirat tujuan. Lagi. Akhirat tujuan. Pertama. Dalam surga Allah. 2. 3. 4. Akhirat. Masya Allah, ada yang semangat banget sampai lebih duluan. Yang kelima, hidup untuk ibadah. Hidup untuk ibadah. Tangannya. Hidup untuk ibadah. Lagi. Hidup untuk ibadah. 1. Jangan tinggalkan Allah. 2. Bersyukur kepada Allah. 3. 4. Akhirat. 5. Beribadah. Hidup untuk ibadah. Hidup untuk ibadah. Lagi. Hidup untuk ibadah. Lagi. Hidup untuk ibadah. Yang keenam, istiqomah. Istiqomah. Tangannya. Istiqomah. Lagi. Istiqomah. Lagi. Istiqomah. 1. Jangan tinggalkan Allah. 2. Bersyukur kepada Allah. 3. 4. Akhirat tujuan. 5. Hidup untuk ibadah. 6. Ada yang gerakannya salah. Ada yang ragu ngintip temennya. Fokus. Fokus. Yang ketujuh, belajar dari sejarah. Ya, yang ketujuh. Tangannya ke belakang. Awas jangan terus ke belakang kena temennya. Ya. Apa yang ketujuh? Lagi. Ya, sebutkan 7 kunci bahagia bersama Quran. 1. 2. 3. 4. Akhirat tujuan. 5. Hidup untuk ibadah. 6. Istiqomah. 7. Yes. Yes. Mantap. Hehehe. Masya Allah. Iya asli. Aslinya sing gede-gede kan dorong berangkat masak. Mak wis wis urung. Iya, ini ada belajar sedekah ini. Salah ngomong, salah dengar kan? Belajar dari. Sekarang saya akan bahas satu-satu. Bu, Bu, saya akan bahas satu-satu. Ya. Pertama apa? Ya, jangan putus dengan. Caranya adalah jangan lepas membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kita mau melakukan suatu kegiatan, bacalah selalu Bismillahirrahmanirrahim. Mau masuk rumah baca Bismillah. Mau naik mobil baca Bismillah. Mau makan baca Bismillah. Mau melakukan hubungan suami istri baca Bismillah.
Pokoknya jangan lepas dari bismillah. Karena itu Bu, mengapa surah-surah Al-Quran dibuka dengan bismillah? Kata para sahabat, ma kunna nadri anna hadhihi surah jadidah hatta tanzil ma'ha al-basmalah. Kami tidak tahu apakah yang turun dari Al-Quran ini adalah surah baru atau tidak, kecuali setelah turun dengannya ada bismillahnya. Kecuali surah Taubat gak pakai bismillah. Kenapa? Karena isinya tentang perang. Sementara bismillah itu aman, tidak ada perang, tenang, itu baca bismillah. Makanya Bu, kalau ingin hidup tenang, bacalah selalu bismillah. Setiap orang yang merasa dirinya galau, sedih, hampa, tidak bahagia, padahal uang banyak, pekerjaan ada, hidup aman, tapi kenapa kok terasa kosong? Kenapa? Ternyata dia sedang terputus dari Allah. Kenapa? Aktivitasnya tidak dimulai dengan bismillah. Pokoknya setiap gerak Bu, jangan putus bismillah. Saya pernah ketemu dengan seorang pasien di sebuah rumah sakit. Dia sudah tua, sendirian, tidak ada yang menemaninya. Bayangkan Pak, dalam kondisi sakit, dia itu setiap mau berbalik ke kanan, bismillah. Mau berbalik ke kiri, bismillah. Mau turun dari tempat berbaringan menuju toilet, sendirian dia, tertatih-tatih. Setiap langkah, bismillah, bismillah, bismillah. Masya Allah, Allah kasih tenaga. Saya masih ingat sekitar 3 tahun lalu saya pergi haji sama emak saya. Emak saya sudah umur 85 tahun. Terus saya bilang ke emak, "Mak, ini perjalanan 8 kilo dari tempat penginap, dari kemah menuju tempat melempar jumroh. Emak mau pakai kursi atau jalan kaki?" Kata emak, "Saya jalan kaki." Emak kuat, saya kuat. Subhanallah, saya intip ke emak, dia itu setiap langkah bismillah, 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 bismillah. Subhanallah, kita yang muda-muda kalah cepat sekali. Jadi kata kunci untuk kita bahagia, untuk kita tenang, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kata Nabi, kullu amrin fi balik la yubda'u bismillah fa huwa aqta. Semua urusan yang agung, yang penting, yang mulia, itu gak ada gunanya. Itu akan terputus dari pertolongan Allah kalau tidak dimulai dengan bismillah. Bismillah itu seperti power starting. Jadi kalau sebuah mobil dia dinamonya nggak bekerja, powernya nggak bekerja, nggak bisa nyala tuh mesin. Nah, kita ini kan manusia bukan mesin. Gimana powernya itu gimana? Maka harus dengan bismillah. Mungkin teman-teman di sini sekamar sendirian, terasa seperti ada yang mengganggu. Tiba-tiba horden bergerak sendiri misalnya. Oh, kena angin. Angin typhoon. Oh, gitu. Nah. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Itu dikena angin, bukan ada setannya ya. Nah, tapi kalau mau masuk rumah, baca bismillah. Kenapa? Karena di setiap pintu tempat kita masuk itu sudah ada setan-setan yang Allah tugaskan untuk membuat ruangan tempat kita tidur itu seperti terasa hampa. Begitu seseorang yang masuk ke kamar itu
Ya, baca bismillah, maka dia bergentayangan di pojok-pojoknya, menggerayangi keberkahan di rumah itu, sehingga dia males baca Quran, maunya nonton HP, scrolling, drakor, dracin, ya, berjam-jam. Betul nggak? Betul atau betul banget? Satu jam, 2 jam hilang, gak ada pahalanya. Berdosa gak? Berdosa. Kenapa kok begitu? Kalau pas mau buka Quran, Mantap. baca 3 baris, matanya perih. Setengah halaman sakit pinggang. 1 halaman kembang betisnya. Asam urat. Hah? Asam urat. Nah, coba mulai hari ini selalu baca mau makan. Jadi bismillah. Tahu nggak? Setan itu, Bu, dia spesialis. Ada yang tugasnya hanya menggerayangi keberkahan rumah, ada yang tugasnya menggerayangi keberkahan makanan. Sehingga ketika dia mau makan, karena nggak wajah bismillah, setannya ikut makan di situ. Boleh jadi dia kenyang, tapi nggak berkah. Malas, mau sholat malas, mau sholat duhur gabung sama asar. Sholat maghrib sama gabung sama asar. Masa tiap hari musafir? Sholat subuh digabung sama duha. Sholat apa? Sholat dubuh. Duhan subuh digabung. Usolli fardhu dubi. Nah, itu semua adalah karena kita terputus dari Allah. Tahu nggak? Di tengah-tengah setan itu sendiri, itu sering ada obrolan-obrolan sesama setan. Ada yang kumrot banget, ada yang kurus banget. Nah, kata setan yang gemrot, lu kok kurus banget? Lu kok kurus banget? Terus kata si yang kurus, iya, aku ditugasin di rumah si Fulan, tiap hari baca bismillah. Aku gak kebagian makan di situ. Jadi caranya mulai hari ini, ayo kita bikin setan kurus. Caranya gimana? Kata Nabi, kalau kamu marah kepada setan, jangan mengatakan laknat setan, jangan. Jahat setan, gak usah. Nah, kata Nabi, faida qulta hada, kalau kamu mengatakan kata-kata seperti ini, ta'azama syaitan, setan akan membesar dan akan menguasai kamu. Balqul, tapi ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Faida qulta hada, kata Nabi, kalau kamu mengucapkan ini, tasaghar syaitan, setan mengecil dan mengecil. Itu cara bahagia bersama Quran. Pokoknya jangan putus dengan Allah. Allah langsung, Bu, yang mengajarkan ini langsung. Dan Nabi mempraktekkan setiap hari, nggak pernah lepas di bismillah. Nah, mudah-mudahan mulai hari ini semuanya bisa mengamalkan. Siap? Insyaallah. Alhamdulillah. Masya Allah. Yang kedua, apa yang kedua? Siapa yang tahu ucapan yang paling gampang bersyukur? Alhamdulillah. Yang lengkap? Alhamdulillah. Masya Allah. Kau sudah tahu? Jadi
apa? Terima kasih, Bu. Kalau ibu ngasih hadiah kepada seseorang, orang itu dengan senang hati mengucapkan terima kasih ya Bu ya, semoga ibu dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlimpah. Ibu senang nggak? Itu namanya ucapan. Maka ibu akan bercerita, Masya Allah tuh Ustaz ya, baik banget ya, mengucapkan terima kasihnya luar biasa dengan doa-doanya. Ayo kita kasih lagi yuk, gitu. Itu pasti. Nah, begitu juga Bu, kalau ibu selalu berterima kasih kepada Allah, terima kasih ya Allah, Kau telah beri aku mata. Terima kasih ya Allah, Kau telah beri aku tangan. Terima kasih ya Allah, Kau beri aku kaki. Terima kasih ya Allah, Kau beri aku kesehatan. Itu Bu, Allah bahagia, Allah bangga dengan hambanya. Dengan cara mengucapkan apa? Alhamdulillah. Makanya Bu, Quran dibuka dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kata kuncinya. Kepada suami, terima kasih. Kepada istri, terima kasih. Setiap hari Nabi selesai sholat subuh, Nabi masih bertahan di Masjid Nabawi sampai masuk duha. Begitu selesai masuk duha, Nabi langsung ketemu istrinya, langsung dia mengucapkan, dia mengecup keningnya, dan Nabi mendoakan dan mengucapkan terima kasih kepada istrinya karena telah dia menemaninya. Ini Pak Febi nanti pulang lakukan. Ya. Tapi bukan istri orang lain, istri sendiri. Bu, ibu digituin nggak oleh suami ibu? Enggak, jauh. Tak pernah. Oh, LDR-an ya? Pakai HP. Dari wis tuwe. Ini baru ucapan. Kalau perbuatan, bersyukur itu artinya menggunakan nikmat sesuai dengan keinginan yang memberi. Misalnya, ibu ngasih peci ke saya. Pengennya ibu ini ditaruh di kepala atau di kaki? Di kepala. Kalau ibu melihat peci yang ibu kasihkan ke saya pakai di kepala, saya pakai ceramah, saya pakai khutbah Jumat, saya pakai ceramah di TV. Ibu melihat itu peci kita loh. Ibu senang nggak? Ibu ingin kasih lagi nggak? Nah, perhatikan. Coba, kira-kira gimana ibu marah kalau ternyata peci ini saya taruh di kaki, saya injak-injak dan saya seret-seret di jalan. Ibu gimana Bu? Marah nggak? Marah nggak? Terus ibu ngomong apa? Jangan kasih lagi ya? Ya. Betul? Sekarang saya ingin tanya, kira-kira Bu, Allah marah nggak kalau ibu nih mata dipakai nonton drakor tiap hari? Marah. Halo? Halo? Mana nih? Merasa bersalah nggak? Rasa. 11.30 sudah mau habis nih. Saya baru datang. Oke. Jadi mulai sekarang, Bu, coba angkat tangannya, tepuk pundak temannya. Ya, teman-teman, mulai hari ini gunakan mata, tangan, kaki, kesehatan untuk ketaatan kepada Allah. Sebelum beramal, tanya dulu Allah suka atau tidak. Kalau Allah nggak suka, jangan kerjakan. Kalau Allah suka,
Kerjakan. Sekalipun kamu sedang capek. Yes. Mantap. Ingat ya. Jadi ini namanya syukur. Yang ketiga, Bu, Dalam apa yang ketiga? Positif kepada. Allah. Jadi ini kan LDR-an nih. LDR-an kan butuh perjuangan, Bu ya. Ya. Nah, ya sudah. Positif aja kepada Allah. Ini takdirku, aku terima. Nah, jangan kecewa sama Allah. Ibu berjauhan sama anak, ibu berjauhan sama suami. Ya Allah, ini takdirmu, aku terima. Aku siap menjaga harga diriku. Aku siap bersungguh-sungguh mentaatimu, ya Allah. Sekalipun aku berjauhan, aku siap jadi orang baik, ya Allah. Gitu. Jadi jangan kemudian malah dia frontal, marah-marah. Kenapa sih Allah kok begitu? Masa aku sudah sholat, aku sudah puasa, aku sudah ibadah, baca Quran, kok masih aku sulit hidupku? Jangan begitu. Pasti yang Allah takdirkan itu baik. Bu, Dalam tidak semua orang punya uang bisa sampai ke Hong Kong. Betul? Ibu alhamdulillah sampai. Berarti ini baik kan? baik. Masya Allah. Jadi semua yang Allah takdirkan pasti baik. Ucapkan semua yang Allah takdirkan pasti baik. Yes. Tidak ada rezeki ketukar. Tidak ada jodoh ketukar. Semua ada ketentuannya dari Allah. Dan Allah menentukan itu dengan rahman rahimnya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Allah pasti memberikan terbaik untuk kita. Contoh, Bu, sakit gigi baik nggak? Sakit gigi baik nggak? Sakit. Nih, dengarkan. Ada orang nggak pernah menyebut nama Allah. Pas sakit gigi, Allah, Allah. Baik nggak? Ya sudah, baik. Gitu aja. Pokoknya jangan kecewa sama Allah, apapun yang kita alami. Kalau kita positif, selalu hidup kita akan tenang. Semua penyakit hati muncul dari negatif. Orang yang suka negatif, aura jadi negatif semuanya. Ya. Misalnya nih, Bu, Dalam Ibu selalu prasangka kayaknya di kamar banyak setannya. Pas masuk kamar, hordeng bergerak. Langsung pikiran Ibu apa? setan. Itu. Akhirnya takut kan mau masuk. Ya. Tapi coba positif. Maka Ibu gak pernah ada keyakinan di dalam kamar saya ini ada setan. Gak ada. Maka begitu hordeng bergerak, Ibu bilang apa? Amin. Gitu. Padahal itu setan. Jadi hidup ini tergantung mindset kita. Kalau mindset kita sedih, hidup sedih. Kalau mindset kita bahagia, kita bahagia. Caranya gimana? Caranya kita nikmati. Apa, Bu? Nikmati. Halo? Halo. Apa? Nikmati. Teman-teman, Teman-teman. bilang dong berdua. Teman-teman, ayo kita nikmati Kita nikmati. apapun kesulitan kita. Apapun penderitaan kita. Yang penting menikmati. Kita nikmati sholat. Kita nikmati baca Quran.
Kita nikmati zikir. Kita nikmati ngaji. Kita nikmati gaji. Sudah berapa? Sudah? Ini sepanjang berapa, San? Hah? Ini baru 3 nih. Ya, setelahnya. Kurang 4. Ya, baru 3, masih 7 nih. Lanjut. Ya, yang keempat apa? Akhirat tujuan. Akhirat tujuan. Siapa yang hidup di dunia ini gak akan mati? Gak ada. Kita pasti mati. Raja-raja mati. Konglomerat mati. Banyak uang mati. Tidak punya uang mati. Apalagi? Jadi dunia ini bukan tujuan. Makanya jangan sampai habis-habisan nguyo, sampai nggak sempat sholat, sampai nggak sempat baca Quran hanya demi ngejar uang. Ngapain? Uang kita punya uang juga pasti mati. Yang dibawa mati apa? Uang. Amal. Makanya beramal, jangan sampai nggak sholat. Jangan sampai nggak zikir, jangan sampai nggak baca Quran. Bahagia di situ, bahagia kita. Bahagia itu bukan di banyak uang. Bahagia itu adalah ketika kita bersama Allah, selalu menjaga sholat. Itu bahagia. Makanya jangan sampai ngoyo habis-habisan. Tidak ada rezeki ketukar. Pasti akan sampai ke tangan kita. Bu, itu cincin yang ibu pakai, batunya dari mana? Hah? Nggak pakai? Nggak pakai cincin? Boleh. Ada orang pakai berlian, pakai mutiara. Mutiara itu tahu nggak? Dari menyelam di laut kan? Apakah yang pakai mutiara itu nyelam langsung? Enggak. Ada orang yang suka nyelam. Dia bawa mutiara, dijual, nyampe ke jari ibu. Nah, alhamdulillah. Perhatikan. Jadi rezeki itu akan nyampe ke kita sekalipun kita gak nyelam. Gak mungkin ada rezeki ketukar, gak mungkin. Karenanya, iya. Tapi nyampenya itu adalah proses takdir. Nah, oleh karena itu jangan sampai lupa tujuan. Tujuan kita adalah akhirat. Kenapa tujuan kita akhirat? Karena di akhirat kita hidup abadi. Nah, di akhirat ada 2 pilihan. Mau surga, mau Neraka. Nah, bayangkan coba bagaimana yang di neraka selamanya. Nauzubillah. Insya Allah kita masuk surga semuanya. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Bu, dunia ini bukan tujuan, tapi keperluan. Apa? Keperluan. Kalau dunia ini keperluan, seperti apa? Seperti WC di rumah kita. Coba, ibu punya rumah. WC itu tujuan atau keperluan? Perlu WC, masuk. Selesai, keluar. Kalau ada orang 24 jam ngumpet di WC, ada masalah kan? Ya. Ada masalah kan? Ada. Nah, berarti kalau 24 jam ngurus dunia aja terus, nggak sempat sholat, nggak sempat baca Quran, nggak sempat zikir, berarti dia seperti ngumpet di mana? Nah, ingat akhirat, ingat
Ingat akhirat Tujuan. Ih. Dompal. Yang ke 5. 5. Apa yang kelima? Hidup untuk ibadah. Orang yang hidupnya untuk ibadah, kira-kira dia akan maksiat nggak? Saya ulang lagi, mohon diingat nih. Orang yang selalu mindsetnya ibadah, kira-kira dia melakukan maksiat nggak? Bang, mau kemana bang? Ibadah. Ngapain? Korupsi. Nggak mungkin. Nggak mungkin orang yang mindsetnya ibadah melakukan maksiat, nggak mungkin. Bang, mau kemana bang? Berzina. Ibadah. Nggak mungkin. Jadi ingat, iya karena butuh, wa iya kan nasta'in. Hanya untuk kepadamu ya Allah aku beribadah. Oleh karena itu mulai sekarang jadikan prinsip kita hidup untuk ibadah. Iya karena butuh, wa iya kan nasta'in. Itulah mengapa Nabi bahagia. Karena Nabi sekalipun gak punya HP, sekalipun gak punya rumah mewah, Nabi bahagia. Karena di rumah itulah Nabi bersujud setiap hari sampai bengkak kakinya. Dalam hadis dikatakan hatta tawarramat rijla, sampai kaki Nabi bengkak karena kelamaan berdiri sholat. Kalau kita kaki bengkak karena apa? Asam urat. Asam urat. Beda kualitasnya. Yang keenam apa? Lagi Istiqomah. Istiqomah ini Bu, dalam Al-Quran diumpamakan Allah seperti lebah. Coba perhatikan hidupnya lebah. Hinggap di tempat yang baik, mengambil yang terbaik, dan memberikan terbaik. Apa yang diberikan lebah? Ibu suka madu? Suka. Kalau di madu? Nggak mau. Kayaknya sepakat ya. Ya. Nah, jadi perhatikan lebah. Lebah ini dia mengambil yang terbaik, hinggap di tempat yang baik, dan mengambil yang terbaik, dan dia memberikan terbaik. Betul. Kalau setiap kita seperti ini, dia tidak datang kecuali ke tempat yang baik, dan dia tidak mengambil kecuali ilmu terbaik, penghasilan yang terbaik, dan dia berbagi yang terbaik. Betapa indahnya hidup manusia seperti ini. Ini diturunkan oleh Allah menjadi satu surah, namanya surah apa? Surah An-Nahl, surah lebah namanya. Tapi Bu, ada surah yang itu binatang terburuk, namanya surah laba-laba. Bahasa Arabnya apa? Al-Ankabut. Tahu nggak laba-laba ini Bu? Kalau kita baca Quran dalam surah Al-Ankabut, surah laba-laba, isinya tentang fitnah. Dan ternyata dalam dunia laba-laba, di situ ada kekejaman-kekejaman terhadap keluarganya. Jadi perhatikan, rumahnya itu dari anyaman yang rumit, dan rumahnya ini gak bisa memberikan perlindungan. Di musim panas kepanasan, di musim dingin kedinginan, dan rumahnya ini lemah. Disangkanya rumah mewah, rumah kuat, enggak. Kalau yang lewat nyamuk masih nyangkut di situ. Tapi kalau yang lewat kerbau, habis tuh rumahnya. Di saat yang sama, tahu nggak, keluarga laba-laba, kalau si betinanya sudah mulai hamil, si betina ini memakan habis suaminya. Jantannya dimakan sampai habis, dibuang bangkainya, keluar rumahnya. Begitu sang ibu ini melahirkan,
Anaknya rame-rame makan ibunya, lalu bangkainya dibuang di luar rumahnya. Begitulah keluarga lama-lama ini keluarga yang buruk. Makanya jangan meniru hidupnya lama-lama. Juga jangan ditiru hidupnya lalat. Bu, bahasa Arabnya lalat adalah az-zubabah. Az-zubabah artinya gak jelas, pindah-pindah. Di tempat yang baik datang, di tempat yang buruk datang. Makanan bersih, bangkai, itulah namanya binatang. Nah, makanya binatang makannya lalat membawa apa, Bu? Membawa penyakit. Nah, kalau ada seseorang seperti lalat, maka tidak akan pernah bahagia. Dia sama istri oke, sama pelacur oke. Nah, no. Nggak benar seperti ini. Ini manusia lalat. Allah nggak suka seperti ini. Makanya doa kita apa? Ihdinas shiratal mustaqim. Yaitu ya Allah beri aku istiqomah. Jadikan aku istiqomah terus. Halo? Ini yang keberapa? Yang ketujuh? Belajar dari sejarah, bukan sedekah. Ya. Bu, sepertiga isi Quran adalah sejarah. Cerita para nabi terdahulu. Ini orang baik, tiru kata Allah. Cerita orang buruk seperti Fir'aun, kaum Ad, kaum Samud, jangan tiru. Gitu. Makanya kita minta kepada Allah supaya kita istiqomah seperti akhlaknya para nabi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, seperti orang-orang yang kau beri nikmat ya Allah, para nabi, para wali yang mereka orang baik ya Allah. Berikan aku bisa beribadah seperti mereka. Malamnya sholat tahajud, siangnya kayak berpuasa, setiap saat kayak bersedekah. Jadikan hidupku seperti itu ya Allah. Nah, tapi ingat Bu, konsisten tidak cukup, taat tidak cukup. Harus juga ibu meninggalkan yang Allah haramkan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maksudnya tinggalkan yang Allah murka, tinggalkan kesesatan karena itu tidak baik. Begitulah cara Allah meringkas isi Quran dalam satu surah, namanya surah Al-Fatihah. Ada berapa ayat? Nah, coba sekarang baca Al-Fatihah dari Bismillah sampai Al-Fatihah pakai gerakan yang tadi itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi ternyata Bu, ringkasan semua isi Quran ada dalam surah Al-Fatihah. Dan kalau surah Al-Fatihah itu kita amalkan, kita sudah otomatis mengamalkan Al-Quran. Ada berapa ayat? 7 ayat. Dan itulah 7 kunci yang kita ingin bahagia bersamanya. Paham? Sekarang ibu baru tahu kenapa kok setiap hari ku baca Al-Fatihah ya. Kenapa kok diwajibkan baca Al-Fatihah? Ternyata itu ikrar Bu, ikrar kepada Allah agar aku hidupku bersama Quran. Halo? Coba yang ingin masuk surga berdiri coba. Mantap sih. Pak Febi ikut juga mungkin ya. Pak kabarnya gabung sini sama Pak. Gabung sini. Bu, boleh Ibu khusus sebentar.
sebentar. Ye. Tenang sebentar ya. Ye. Ikuti saya ya. Ye. Ya, Ibu cari 5 orang temannya, pegang bentuk lingkaran. Coba. 5 orang, jangan lebih. Bentuk lingkaran. Bentuk lingkaran. Oh, kurang cinta. Kurang cinta. Rene, 5 Rono. Lingkaran tanya. Yo Rene sebentar. Ini kurang. Sudah, Bu? Bu, Alah. Ibu nggak pernah menyangka bahwa hari ini Allah pertemukan dengan orang yang Ibu pegang tangannya, itu ternyata sahabat Ibu sampai ke surga. Amin. Pandang wajahnya sakit hati nggak? Ya. Nggak ada? Nggak ada? Ya. Ya, silakan hafalkan namanya. Rindi Sudah hafal? terbaik. Kalian yang belum hafal ya, hafalkan. Sri Lasmi Rindi. Septi. Ih, sampai ke surga nih. Wih, sampai ke surga sahabat. Lasmi. Sudah hafal? Sudah hafal? Sudah. Yakin? Yakin. Ya, pelukan seperti Teletubbies. Teletubbies. Ya. Oke. Jangan lepas. Ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku. Hari ini aku bahagia. Allah pertemukan aku denganmu. Aku bahagia. Karena engkau adalah sahabatku sampai ke surga. Sahabatku, aku ingin jadi orang baik. Jangan sampai lupa namaku ya. Lupa namaku ya. Ingat ya. Namaku Namaku dalam doa-doamu. dalam doa-doamu. Aku juga akan menyebutkan namamu dalam doa-doaku. dalam doa-doaku. Sahabatku, jangan malu ya. Jangan malu ya. Setiap hari Setiap hari ingetin aku ingetin aku agar aku selalu sholat di awal waktu. di awal waktu. Nanti kita bikin grup Nanti kita bikin grup saling menasihati setiap hari. setiap hari. Sahabatku, ingetin aku Ingetin aku agar aku setiap hari selalu baca Al-Quran, sehingga tidak ada hari tanpa Al-Quran. Sahabatku, kalau malam hari miss call aku ya, miss call aku ya. agar aku Bangun untuk sholat tahajud. untuk sholat tahajud. Sahabatku, aku bahagia dengan pertemuan ini. Suatu saat kita berdoa seperti ini di depan Ka'bah. Sahabatku, jangan lupa ya, di antara kita berlomba-lomba berbagi untuk saudara kita yang membutuhkan bantuan. Sahabatku, aku nitip satu hal kepadamu. Nanti
Kalau kau masuk surga, cari aku ya. Cari aku. Benar dong. Kalau kau masuk surga, cari aku ya. Jangan sampai kamu lupa kepadaku. Aku ingin engkau selalu setia sampai ke surga. Kalau ternyata kamu nanti di surga tidak menemukan aku mohon kepadamu agar engkau beri syafaat kepada agar aku masuk surga juga bersama ayah ibuku, bersama keluargaku, bersama anak-anakku, sahabatku. Terima kasih ya. Kau telah rela menjadi sahabatku sampai ke surga. Amin. Masya Allah. Bu, halo. Jangan lupa, jangan keluar dulu sebelum ibu menyiapkan sedekah terbaik untuk dompet doa ya. Nanti. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.